Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Desiana Dwila dengan NPM 022724111067. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi akuntansi semester 3. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat menarik nih. Topik yang kali ini saya akan membahas optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Sekarang teman-teman, hampir semua hal yang dilakukan secara digital, mau pesan makanan, buka aplikasi, mau pesan makanan, buka aplikasi, mau beli baju, tinggal scroll aja. Bahkan bayar zakat dan sedekah pun sekarang bisa lewat HP. Dunia benar-benar merubah karena teknologi. Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan secara digital. Mau pesan makanan, tinggal buka aplikasi. Mau beli baju, tinggal scroll aja. Bahkan bayar zakat bisa lewat HP. Dunia udah benar-benar berubah karena teknologi. Nah, hal ini yang sama juga terjadi di dunia perbankan syariah. Dulu kalau mau buka rekening harus datang ke kantor cabang, isi formulir panjang dan tanda tangan di. Sekarang cukup pakai ponsel, isi data online, update KTP dan jadi dia rekening syariah kamu. Semua kemudahan itu enggak mungkin terjadi tanpa namanya inflasi digital. Kalau diibaratkan infrastruktur ini kayak tulang punggungnya sistem bank, mulai dari servis, jaringan keamanan data sampai sistem cadangan. Kalau tiba-tiba ada error, semuanya harus siap dan kuat. Tapi ada perbankan syariah, tantangan gak cuma soal teknologi, semua sistem juga harus sesuai prinsip Islam, bebas riba, adil dan transparansi. Jadi optimalisasi infrastruktur di sini bukan cuma masalah teknik, tapi juga masalah menjaga nilai-nilai syariah. Di tengah dunia digital yang super cepat berubah, apa itu infrastruktur perbankan? Oke. Sebelum lanjut, yuk kita semain dulu pemahaman tentang infrastruktur. Kalau dengar kata infrastruktur, kebanyakan orang langsung memikir jalan, jembatan, atau gedung. Tapi dalam konteks perbankan, inflasi itu bukan cuma bangunan fisik, tapi juga seluruh sistem yang bikin bank bisa berjalan dengan lancar. Nah, di perbankan syariah, inflasi itu bisa meliputi sistem teknologi informasi atau ITI sistem, kayak servis jaringan, internet, aplikasi mobile banking, dan corin banking system. Dua, sumber daya manusia, orang-orang yang kerja di dalamnya, dari teller sampai IT specialist. 3, regulasi dan kebijaksanaan aturan dari OJK, BI dan DSN MU. Biar bank syariah tetap sesuai prinsip syariah. 4, layanan dan produk keuangan kayak tabungan, pembiayaan dan investasi yang halal. Jadi infrastruktur di sini itu semacam pondasi. Kalau pondasi kuat, maka pembangunan di dalamnya Kalau pondasi kuat, maka pembangunan di dalamnya ini perbankan syariah bisa
tumbuh tinggi dan stabil. Bahkan saat terpaan damai. Perbankan syariah dan tantangan digital sekarang, coba kita pikir kenapa perbankan syariah perlu banget ikut digitalisasi. Pertama, karena keperluan masyarakat udah berubah. Total orang semua suka dengan yang cepat, praktis, dan bisa dilakukan di rumah saja. Kalau bank syariah masih mengendalikan cara lama yang ribet, nasabah bakal pindah ke bank yang lain yang lebih digital atau friendly. Kedua, kompetensi naik ketat. Enggak cuman antar bank syariah, tapi juga dengan bank konvensional, fintech, dan digital bank yang muncul kayak jamur. Mereka datang dengan layak serba cepat, aplikasi keren, dan pengalaman pengguna yang nyaman. Ketiga, era digital yang bukan pilihan tapi keharusan. Kalau perubahan, ya siap-siap ditinggal. Kenapa harus syariah? Nah, ini yang penting banget buat kita bahas. Kenapa harus syariah? Nah, ini yang penting banget buat kita bahas. Kadang orang masih tanya, emang apa bedanya perbankan syariah sama yang konvensional kalau sama-sama digital? Jawabannya, bedanya di prinsip atau tujuannya. Bank syariah berprofesi berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba, bunga, garar, atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi. Transaksi di bank syariah harus ada nilai keadilan, tolong menolong, dan keberkahan. Jadi ketika dunia makin digital, bank syariah bukan cuman ikut tren, tapi juga harus menjaga ruh syariahnya di setiap inovasi. Misalnya nih, kalau bikin aplikasi mobil banking, fiturnya harus tepat mencerminkan prinsip syariah. Jangan sampai ada unsur spekulatif, yang sistem keuangan tetap transparan serta adil. Infrastruktur digital, jantungnya transformasi. Kalau kita ibaratkan bank syariah itu tubuh manusia, maka inflasi digital itu jantung dan pembuluh darahnya. Dia yang memastikan semua sistem berjalan secara lancar, mulai dari transaksi nasabah, data keuangan, hingga laporan ke regulator. Beberapa infrastruktur digital penting bank syarat antara lain yaitu Core Bank System atau CBS, sistem utama yang mencatat semua transaksi, data center, dan cloud komponen, tentu menyimpan semua data aman. Berikutnya, Cyber System, pelindungan dari ancaman digital, payment gateway untuk transaksi QRIS, e-wallet, dan lain, mobile banking dan internet banking. Kena utama layanan digital ke nasabah. Tanpa infrastruktur ini, layanan digital nggak bisa jalan. Makanya banyak bank syariah sekarang berlomba-lomba untuk memperkuat infrastruktur mereka atau IT mereka.
cash flow, yang kamu perhatikan sekarang hampir semua transaksi bisa dilakukan tanpa uang tunai. Beli minuman ke warung, kris, bayar pakai wallet, transfer ke teman, mobil banking. Nah, tren ini disebut class core. Masyarakat yang lebih suka transparan non tunai. Bagi perbankan syariah ini peluang besar karena semakin banyak transaksi digital, semakin luas juga jangkauan layanan syariah. Bank syariah nggak cuman melayani kota besar, tapi juga bisa menjangkau masyarakat di daerah lewat platform digital. Tetapi di sisi lain ini juga jadi tantangan infrastruktur, service. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi tantangan struktur service, sistem harus cepat, keamanan harus top. Sekali error aja kepercayaan nasabah bisa hilang. Obrolan soal kepercayaan. Nah, ngomong-ngomong nih, kepercayaan itu penting banget apalagi di dunia digital. Percaya sama keamanan sistem bank, semua bisa kabur ke bank lain. Makanya bank syariah perlu banget membangun trust digital. Bahkan bukan cuma soal keamanan, tetapi juga transportasi sistem dan kepatuhan sistem dan kebutuhan terhadap sistem syariah. Contohnya, kalau ada aplikasi syariah yang menjelaskan secara terbuka skema bagi hasil, nasabah akan merasa lebih aman dan percaya. Transparan kayak begini bisa dibilang bagian dari inflasi etika digital. Pondasi moral dan sistem teknologi, peran sumber daya manusia dalam infrastruktur digital. Berikutnya peran sumber daya manusia dalam infrastruktur digital. Jangan lupa teknologi secanggih apapun tidak akan jalan kalau tidak ada manusia yang bisa mengelolanya. Makanya bank syariah perlu mempunyai sumber daya manusia yang bukan cuma paham agama dan uang, tapi juga melek teknologi. Orang-orang yang bisa menjembatani antara prinsip syariah dan teknologi digital modern. Contohnya ahli IT yang pada sistem keuangan syariah komponen offshore yang bisa menilai sistem digital. Analisis data bisa membantu bank memahami perilaku nasabah tanpa melanggar privasi. Nah, di sini kita lihat bahwa inflasi digital itu bukan soal teknologi, tetapi juga soal manusia yang menjalankannya. Visi optimisasi infrastruktur. Oke, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan optimalisasi. Kata optimalisasi artinya gimana caranya kita membuat sesuatu jadi lebih maksimal, lebih efisien dan lebih bermanfaat. Kalau kita berbicara tentang optimalisasi infrastruktur, perbankan syariah artinya kita mau bikin seluruh sistem sumber daya manusia dan teknologi yang ada menjadi lebih siap dan lebih kuat menghadapi dunia digital. Visinya
Visinya sederhana tapi kuat, mewujudkan perbankan syariah yang modern, efisien, aman, tapi juga memegang nilai-nilai Islam. Apa yang akan kita bahas di bagian selanjutnya? Kita akan berbicara lebih dalam tentang perbankan syariah di era digital. Di era digital, dunia yang merubah total. Kamu sadar gak sih dalam 10 tahun terakhir hidup kita tuh berubah drastis gara-gara digital. Dulu mau transfer uang aja kita harus ke bank. Sekarang tinggal klik dari HP. Dulu kalau mau buka rekening harus bawa KTP dan isi formulir panjang. Tapi sekarang tinggal selfie, isi data 5 menit beres. Teknologi udah masuk ke semua kehidupan, dari cara kita belajar, cara kita bekerja, bahkan ibadah. Dan perubahan besar ini juga menyertai industri keuangan, termasuk perbankan syariah. Ke dalam pacuran revolusi digital, bikin batas-batas geografi hilang. Bank syariah di Jakarta bisa melayani nasabah dari Papua, bahkan dari luar negeri tanpa harus datang ke cabang fisik. Dunia makin berkoneksi dan bank syariah punya peluang besar buat menyebarkan prinsip keuangan halal dan ke seluruh dunia. Perbankan syariah dari manual ke digital, kita mundur sedikit ke belakang. Dulu perbankan syariah itu di Indonesia itu dia muncul secara manual. Cara transaksinya itu di kertas, laporan dikirim lewat pos, dan semua lewat waktu lama. Tapi sekarang hampir semua proses sudah otomatis. Digital perbankan syariah tidak datang tiba-tiba, tapi lewat beberapa tahap. Tahun 2000, waktu itu bank syariah baru memulai pakai sistem tahap awal tahun 2000-an. Waktu itu bank syariah baru pakai sistem komputer sederhana. Fokusnya masih dibukakan digital dan di database internet. Aplikasi mobil belum ada, tapi mulai ada ATM syariah dan jaringan antar bank. Dua tahapan menengah tahun 2010 sampai 2018. Periode ini digital mulai menggila internet bank, dan bank perbankan syariah muncul, bank syariah mandiri. Sekarang BSI ada BNI, platform digital mereka masing-masing. 3 tahap modern dari 2019 sampai sekarang. Setelah pandemi COVID-19, digital makin cepat orang gak bisa bank. Jadi semua harus online. Bank syariah mulai bikin digital onboarding, layanan masalah dari Fitkris, bahkan munculnya bank syariah digital
murni kayak Bank Alisa Syariah dan bank lainnya. Digital dan pandemi mempercepat. Tak mudah lucunya yang bikin digital perbankan syariah menyebut bahkan mata karena kemajuan teknologi, tetapi karena pandemik waktu COVID-19 datang. Waktu orang dipaksa untuk mendapatkan cepat bank, gak bisa mengandalkan kantor lagi, tapi nasabah malas datang langsung. Nah, dari situlah munculnya kesadaran bahwa digital bukan sekedar pilihan untuk tapi kebutuhan. Pandemi jadi sekarang, dan hasilnya transparansi mobil banking, layanan naik pesat menggunakan QRIS dan e-wallet syariah meningkatkan munculnya banyaknya platform informasi dan mendorong transformasi di digital secara besar-besaran. Integrasi di antara laba syariah. Dulu lembaga-lembaga syariah kayak bank, koperasi, zakat, dan ansuran syariah di jalan sendiri. Sekarang dengan teknologi digital semua itu terhubung. Contohnya nasabah nih bisa buka rekening syariah yang terhubung ke platform zakat, infak, dan sedekah online. Aplikasi ekonomi syariah bisa langsung integrasi ke sistem pembiayaan mikro, bahkan laporan dan kayak objek atau BI bisa dikirim otomatis lewat sistem digital. Nah inilah yang disebut ekosistem digital syariah. Semua saling berkoneksi, saling mendukung, dan semua bisa berbasis nilai Islam. Keamanan siber, ujian berat di era digital, tapi tidak semua hal indah digital. Semandi, kenapa? Beberapa hal yang dilakukan. Enkripsi data, biar gak bisa dibaca orang luar. Multifaktor atau audit digital rutin, sistem deteksi ancaman otomatis, dan yang keren, beberapa bank syariah bahkan mulai melibatkan etika Islam dalam keamanan digital, misalnya konsep amanah atau kepercayaan dalam masalah. Berikutnya regulasi dan kebijakan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Kenapa regulasi ini penting banget? Jadi begini teman-teman, kalau dunia perbankan itu bisa jalan raya, maka regulasi dan kebijakan adalah lalu lintasnya tanpa rambut. Semua orang bisa jalan seenaknya, tabrak di mana-mana, dan akhirnya bikin kekacauan. Nah, di dunia perbankan syariah, regulasi lebih kompleks lagi. Soal enggak cuma harus taat pada aturan negara seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan bangsa. Cara baca begitu sumpah. Tapi juga harus selaras dengan prinsip syariah Islam. Artinya semua inovasi digital yang dibuat bank syariah tidak boleh cuma keren dan canggih, tapi juga halal dan transparan dan berkeadilan. Regulasi ini berfungsinya biar semua pihak main di aturan yang sama. Bank syariah tetap aman, nasabah terlindungi, dan prinsip syariah tetap terjaga. Lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Nah, ini penting banget nih buat kita tahu. Boleh. Cara baca mantap. Ada beberapa lembaga yang berperan langsung dalam mengatur dan mengawasi operasional bank syariah, termasuk dalam urusan digitalnya. Yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini ibaratnya polisi lalu lintas di dunia keuangan. Mereka yang mengatur dan mengawasi bank, lembaga, biaya, financial.
Yang Save dulu, berikutnya- save dulu. Save Oh, iya, dulu, iya. 16 menit. Saya mau kirim di WA. Digital banking perlindungan data digital banking perlindungan data konsumen dan taat kelola risiko. Untuk Bank Syariah OJK memastikan semua inovasi digital itu keluar dari kondisi syariah. Kedua, Bank Indonesia atau BI berperan. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. BI ini dia berperan sebagai sistem pembayaran digital. Contohnya kayak QRIS, Base Files, dan kebijakan mobile banking. Bank Syariah wajib ikuti aturan BI kalau mau melayani transfer cepat, QRIS, transaksi lain-lain. 3. Dewan Syariah Nasional atau DSN BMU. Nah, ini lembaga yang mempunyai otoritas apakah produksi. Kalau bank itu 4 itu Kementerian Konsumsi dan Informatika. Bagian ini urusan sama data dan keamanan digital, mengatur soal penyimpanan data privasi menggunakan sampai saksi